Ya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, kami dari Great Commission, Gospel Ministry, pelayanan Injil Amanat Agung dalam bahasa Indonesia. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, atau Amerika Serikat. Nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, sekali lagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita akan menikmati firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa hari ini sekali lagi Tuhan telah mengumpulkan kami bersama untuk beribadah dan mendengar firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, khususnya hamba, penuhilah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang hamba ucapkan hari ini, itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan juga ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami layak mendengar firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami pakai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Jadi kita akan lihat judulnya, saudaraku, pada hari ini. Kita akan berbicara soal gereja. Ya, judulnya gereja atau bahasa Inggris church. Bahasa Inggris the church. Jadi sebelum itu saya ada note, kita akan melihat note-nya seperti ini. Orang sangat familiar dengan kata gereja. Seringkali kata gereja diasosiasikan sebagai gedung untuk beribadah. Jadi maksudnya setiap orang aja gereja, asosiasi kita itu gedung gereja. Tetapi sebenarnya gereja dalam bahasa Greek, yaitu bahasa Yunani, disebut ekklesia. Mungkin saudara familiar with ekklesia atau ekaleo. Ekaleo artinya ek itu out of, bahasa Inggris out of, dan kaleo artinya to call. Ekaleo, ek, out of, dan kaleo, to call. Jadi kalau disambung ekaleo, to call out of, to call out of, jadi artinya dipanggil keluar, itulah gereja. Jadi gereja juga assembly, artinya ialah orang-orang yang dipanggil keluar dan dipilih Allah untuk diutus menjadi saksinya di bumi ini. Jadi itulah gereja. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah atau gereja, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia atau Allah yang telah memanggil kamu, yaitu gereja, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi saudara dan saya adalah gereja dipanggil keluar. Nah, note-nya seperti ini, saya taruh satu note lagi, yaitu jadi gereja sebenarnya adalah manusia, bukan gedung, bukan tembok-tembok, pintu-pintu, jendela-jendela, bahkan mimbar khotbah, lagu-lagu rohani, dan sebagainya. Itu bukan gereja, tetapi gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikut atau muridnya, yaitu untuk menyembah dan melayani Dia. Amin. Amin. Saudara mau menyembah dan melayani Dia? Amin. Jadi kita baca Yohanes 15 ayat 16 seperti ini. Dikatakan, Yesus berkata, bukan kamu, yaitu gereja, bukan kamu yang memilih aku, yaitu Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan, atau mengutus kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah khususnya memenangkan jiwa, saudaraku. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Saudara mau setiap permintaan saudara diberikan? Amin. Ya, kita harus keluar bersaksi untuk melayani Dia. Coba kita akan masuk poin nomor 1.
Poin nomor 1, saya taruh judul yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. The body of Christ. The body of Christ. Coba kita lihat note-nya. Seperti ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa gereja itu bukanlah sebuah gedung dan tembok-tembok. Tetapi menurut Alkitab gereja adalah orang-orang percaya atau beriman kepada Yesus atau disebut apa? Tubuh Kristus. Itulah gereja. Jadi gereja saudara dan saya yaitu tubuh Kristus. Coba kita baca Roma 12, 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Ini tentang tubuh Kristus. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, dikatakan seperti ini, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita adalah tubuh Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, kamu semua, yaitu gereja atau jemaat, adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi itulah gereja. Kita bukan gedung, saudaraku. Gereja adalah manusia. Coba kita baca satu ayat lagi. Kolose 1 ayat 18 mengatakan seperti ini. Ia atau Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia, Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia, yaitu Yesus, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Jadi Tuhan Yesus yang lebih utama daripada kita semua, anggota gereja. Bukan kita, wah saya hebat, saya kadang-kadang kita lupa. Tapi Alkitab mengatakan Yesus yang utama, yang lebih dahulu bangkit dari segalanya. Oke, notice seperti ini. Saya taruh, Kristen adalah tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepala tubuh atau jemaatnya. Jadi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sama sekali, yaitu gereja ini tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Amin. Tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan gereja bukan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, gereja itu gedung. Gereja tidak bisa menyelamatkan karena kita belajar bahwa gereja adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Jadi gereja tidak bisa menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Coba note-nya saya taruh seperti ini lagi. Kata, Anda boleh beribadah di gedung gereja sampai ajal Anda. Sampai Anda dipanggil Tuhan, tetapi tetap Anda harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Dan jikalau tidak, Anda tidak akan diselamatkan dari dosa-dosa Anda. Dan Anda tidak akan masuk ke surga. Jadi artinya, saudara dan saya, walaupun kita ke gedung gereja kita beribadah, kalau kita tidak terima Tuhan Yesus, kita tidak diselamatkan. Coba selanjutnya notanya saya taruh seperti ini. Jadi gereja atau eklesia itu adalah jemaat Kristus, bukan gedung. Atau disebut juga para penganut dan pengikut Yesus Kristus yang telah memanggil mereka dari kegelapan, dosa-dosa mereka kepada terang. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Dan kita disebut oleh Tuhan Yesus, orang Kristen, sebagai garam dan terang dunia. Coba kita baca Matius 5 ayat 13a saja. Dikatakan, kamu atau gereja atau orang-orang Kristen adalah garam dunia. Nah ini Tuhan Yesus yang mengatakannya. Kamu, yaitu gereja atau kita atau orang-orang Kristen, adalah garam dunia. Coba 14a dikatakan seperti ini. Kamu juga gereja atau orang-orang Kristen adalah terang dunia. Jadi menurut Tuhan Yesus kita adalah garam terang dunia. Ya, coba ayat 16 kita loncat, katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi saudara, mau memuliakan Bapa di surga, kita menjadi garam dan terang dunia. Amin.
Dengan itu kita akan masuk poin nomor 2, saudaraku. Poin nomor 2, saya taruh judul sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Follower of Jesus. The follower of Jesus. Coba kita lihat notes sebelum kita baca ayat. Notes mengatakan, pengikut Yesus disebut Kristen, yaitu orang-orang yang telah mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sungguh-sungguh percaya dengan iman di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan orang-orang ini mereka diselamatkan. Jadi itulah pengikut Yesus. Oke, coba kita lihat kisah para rasul ayat 11, pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka yaitu Barnabas dan Saulus atau Paulus, ini waktu Saulus belum diganti namanya menjadi Paulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, yaitu jemaat di Antioquia, 1 tahun lamanya. Jadi ini mereka berada di Antioquia sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu, jadi orang-orang percaya, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen itu ada, saudaraku, di Alkitab. Jadi Kristen artinya pengikut Yesus, itu Kristen. Atau bahasa Inggris, Christians is the follower of Jesus. Oke? Jadi ini terjadi di Antioquia, gereja pertama kali mereka disebut orang-orang Kristen. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus, dan Kristen adalah orang-orang yang apa? Telah diselamatkan. Itu Kristen. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara belum diselamatkan, saudara belum jadi Kristen. Amin. Karena mereka secara pribadi telah mengaku Yesus dengan mulut dan percaya di dalam hati mereka. Jadi kalau Anda belum mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda belum diselamatkan dan Anda bukan orang Kristen. Jadi kita banyak orang-orang masuk ke gereja, kayaknya ikut saja. Tapi Anda harus mengaku Tuhan Yesus. Kalau tidak, Anda belum menjadi orang Kristen. Amin. Coba kita baca Roma 10 ayat 9. Next mengatakan seperti ini. Sebab jika ini kata kondisi, saudaraku. Jika apa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu, bukan mulut orang lain, jadi mulut sendiri, bukan mulut mama, papa, orang lain, jadi mulutmu dikatakan, kita mengaku mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, yaitu hati kita sendiri, bukan hati orang lain, bahwa Allah telah membangkitkan dia Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu diselamatkan dari dosa-dosa, masuk ke surga. Itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen yaitu orang-orang yang benar-benar mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Tidak asal masuk gereja jadi Kristen, bukan. Kita harus mengaku. Coba notis saya taruh seperti ini, saudaraku. Notnya mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya dalam nama Yesus dan menerimanya dan apa? Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu bukan lahir dari kehendak manusia, tetapi lahir dari Allah atau kehendak Allah. Jadi sekali saya katakan, mereka menerima dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang percaya dalam nama Yesus dan menerimanya, percaya tidak cukup. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus, tidak. Saudara harus buka hati menerimanya. Oke, kita baca Yohanes 1 ayat 12 dan 13 mengatakan seperti ini. Tetapi semua, berapa banyak? Tetapi semua orang yang apa? Menerimanya, yaitu Yesus. Jelas, yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Jadi seperti saya katakan tadi, saudara sudah percaya tidak cukup. Karena setan juga percaya.
bahwa Yesus itu anak Allah. Setan percaya, tapi setan tidak menerima. Begitu ya bedanya ya. Tapi ayat ini mengatakan kita sudah percaya, tetapi kalau kita menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua menjadi anak-anak Allah. Coba baca ayat 13 ya, mengatakan seperti ini. Orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan, katakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Jadi seperti saya katakan tadi, kita harus dilahirkan dari Allah, bukan dari mama papa. Kita menjadi Kristen. Oh, papa saya Kristen, mama saya Kristen. Tidak, saudaraku. Kita harus mengaku Tuhan Yesus, percaya dalam hati kita sendiri, dan kita dijadikan anak Allah. Coba notis saya taruh seperti ini, mengatakan, jadi menurut Alkitab, saudaraku, tidak ada keturunan Kristen secara manusia. Tidak ada keturunan Kristen secara manusia. Dan bukan berarti bahwa setiap orang, dengar ya, setiap orang yang beribadah ke gereja itu otomatis menjadi Kristen. Tidak. Tetapi ia harus mengalami proses pembaharuan, yaitu lahir dari Allah atau born again. Seperti kita baca barusan ayatnya. Nah, born again, lahir baru, kita kan baca kesaksian Yohanes 3 ayat 1-7 dengan cepat kita akan baca. Yohanes 3 ayat 1-7 ialah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Kita baca ya, cepat ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin, katakan pemimpin, seorang pemimpin agama Yahudi. Dari pemimpin agama, ayat 2 dengan cepat kita katakan, baca seperti ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada bahwa ini pengakuan seorang Farisi, pemimpinnya dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus mengakui bahwa tidak ada orang yang bisa berbuat sesuatu seperti engkau kalau engkau bukan dari Allah. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus. Coba ayat 3 mengatakan dengan cepat. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, nah itu sesungguhnya berarti benar-benar ya, jika, atau ini if, artinya bahasa Inggrisnya conditional, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat. Itu conditional maksudnya. Coba ayat 4 dengan cepat. Cepat mengatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, dia berarti Nikodemus sudah agak umur juga ya. Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Wah, ini bingung dia. Coba ayat 5 mengatakan seperti ini, jangan cepat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika, kata jika lagi, kondisional, seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini penting saudara perhatikan. Jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu lambang firman Tuhan, dan Roh Kudus, ia tidak, katakan tidak dapat masuk ke kerajaan Allah. Ayat 6, mengatakan seperti apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, yaitu Roh Kudus, adalah roh. Coba ayat 7 mengatakan seperti ini. Jangan engkau heran, karena aku, itu Yesus berkata kepadamu Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau Nikodemus seorang Farisi, seorang pengajar yang sudah tua, dikatakan kepada Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. You have to be born again. Ini Tuhan Yesus. Jadi saudara dengar, oh kata apa itu born again? Apa itu lahir? Jadi saudara bingung. Nah, ini ceritanya. Coba ayat 8. By the way, ini Tuhan Yesus loh yang berkata. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi lahir lagi? Coba ayat 10 ya dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar. Jadi dia ini Nikodemus dia seorang pengajar, sekarang Tuhan Yesus pengajar, juga seorang Farisi kita tahu, dan juga dia seorang pemimpin Israel, betul, pengajar, Farisi, pemimpin orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Ya, Nikodemus nggak ngerti. Jadi hal-hal ini rohani manusia kurang mengerti. Yang penting kita percaya, oke? Jadi notnya saya taruh seperti ini. Jadi jelas sekali Yesus berkata, ini Yesus yang berkata bahwa walaupun Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin Yahudi dan pengajar agama Yahudi, tetap tidak menggarantikan dia untuk masuk kerajaan Allah kecuali kalau dia bertobat dan lahir baru, yaitu menerima Tuhan Yesus. Not selanjutnya saya taruh sekali lagi seperti ini notnya, yaitu jadi menurut Yesus, bukan menurut saya, saudaraku. Menurut siapa? Yesus, bukan menurut saya. Walaupun Anda seorang pemimpin dan pengajar agama besar apapun, kalau Anda tidak lahir baru, yaitu lahir melalui Roh Kudus, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Menurut siapa, saudaraku? Menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Nah, dengan itu kita masuk poin nomor 3. Saya taruh judulnya pentingnya lahir baru. Tadi kita berbicara soal lahir baru, sekarang poin nomor 3, pentingnya lahir baru. The importance of born again. Jadi ada pentingnya born again, lahir baru. Coba kita lihat note-nya. Note-nya mengatakan seperti ini. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda adalah seorang Kristen, tetapi Anda sama sekali belum pernah bertobat dari dosa-dosa Anda. Seperti saya katakan di atas tadi, untuk menjadi seorang Kristen, Anda harus bertobat dari segala dosa-dosa dan sambil mengaku dengan mulut Anda dan sungguh-sungguh percaya dalam di hati Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Anda diselamatkan. Nah, ini penting. Kenapa penting? Kita harus make sure, kita tahu, kita mengaku dan kita percaya bahwa hati Yesus adalah Tuhan, kita terima. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini, mengatakan, seperti Yesus katakan bahwa apakah Anda berada di pihaknya atau Anda melawannya? Itu saudara bisa baca Matius 12, 30a, 30a maksud saya, sorry. Jadi tidak ada separuh Kristen. Either you are a Christian or not. Tapi ada bahayanya jika Anda hidup tidak yakin kalau Anda adalah seorang Kristen. Jadi menjadi Kristen kita di pihak Yesus apa tidak? Tidak ada separuh-separuh. Jadi saudara harus yakin menerima Tuhan Yesus. Jadi, kalau belum di pihak Tuhan Yesus, itu pihaknya saudara belum jadi Kristen. Ngerti gitu maksudnya. Jadi saya katakan itu. Jadi tapi ada bahayanya jika Anda tidak yakin dan hidup tidak yakin kalau Anda seorang Kristen walaupun tidak ke gereja. Coba kita baca Ibrani 10. Saya jelaskan ayat 26 27 mengatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, itu kebenaran Yesus adalah kebenarannya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, Yesus adalah korban menghapus dosa, betul, dan dia tidak akan mati 2 kali di kayu salib untuk menghapus dosa oleh darahnya. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak akan datang sekali lagi, akan mati di kayu salib lagi, tidak ada lagi korban. Yaitu kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya sekarang, 1 kali saja dia datang. Coba ayat 27 mengatakan seperti bahayanya. Tetapi yang ada ialah Kematian yang Mengerikan, akan penghakiman dan Api yang dahsyat akan menghapuskan semua orang durhaka. Jadi kita dikategorikan sebagai orang yang durhaka. Kita datang ke gereja, kita mengaku Kristen, padahal kita bukan. Ngerti ya? Jadi kita harus hati-hati, saudara. Kita harus betul-betul bertobat dari dosa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah Kristen, betul? Amin. Coba baca Wahyu 20 ayat 15. Ini bahayanya, saudara. Jadi pentingnya sebelum lahir baru ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, yaitu kitab yang di mana orang-orang yang sudah lahir baru tercatat, ya kalau saudara nama nggak ada, dikatakan ia dilemparkan kemana?
ke dalam lautan api itu, yaitu api neraka. Nah, ini Alkitab yang mengajar, saudaraku, bukan saya. Jadi, saudara jangan berpikir, wah Pak Ritya ngajarnya ngaco tuh, kacau tuh. Bukan. Alkitab, saudara baca sendiri. Ya tidak, saya baca. Jadi kalau Anda dan saya tidak ditemukan, terdaftar nama kita di kitab kehidupan itu, ya pada hari penghakiman nanti, kita dilempar ke lautan api. Nggak masuk surga. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara tidak lahir baru, tidak akan masuk kerajaan Allah. Tidak akan masuk surga. Amin? Oh, jangan diaminkan, saudara akan masuk neraka. Coba notnya seperti ini. Saya baca notnya. Jadi sangat penting bagi Anda untuk apa? Bertobat. Sambil mengakui segala dosa-dosa Anda kepada Allah, agar dosa-dosa Anda diampuni. Dan juga disucikan. Dan apa? Dihapus oleh darah Yesus. Dihapus artinya hilang. Seperti saudara tulis langsung ada hapusan, dihapus. Hapus, hilang dosanya. Coba baca Yohanes 1 ayat 29 mengatakan ini. Pada keesokan harinya, Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang apa? Yang apa? Menghapus dosa dunia. Jadi dihapus, bukan hanya diampuni, dosa kita dihapus. Jadi now you see it, now you don't. Hilang. Yaitu menghapus dosa-dosa Anda dan saya oleh apa? Darahnya yang kudus. Hilang. Bersih. Mau tidak saudara dosa-dosa dihilang? Ini true story, karena ditulis di Alkitab. Coba notice seperti ini. Dikatakan, jadi harus kita ketahui bahwa firman Tuhan itu adalah apa? Ya dan amin. Artinya apa? Kepastian. Bukan separuh ya dan diaminkan. Itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau nama kita tidak terdaftar di kitab kehidupan, maka apa? Kita akan dilemparkan ke api neraka. Dan itu bukan separuh ya dan separuh tidak. Tetapi itu adalah kepastian. Betul, tidak ngerti nggak? Yes. Kalau saudara negara itu nggak main-main, pasti dilempar. Tidak pasti iya atau pasti tidak, karena firman Allah bukan separuh iya, separuh enggak. Firman adalah ya dan amin. Amin, tepuk tangan dong buat Tuhan. Jelas tidak? Jadi kalau saudara tidak lahir baru, kita berbicara soal gereja. Gereja adalah Kristen. Gereja bukan gedung. Nah, jadi saudara make sure terima Tuhan Yesus. Oke, saudara, I think saudara menangkap sudah. Jadi kita masuk poin nomor 4, mengatakan seperti ini. Pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah atau worship meeting. Ini worship artinya ibadah, meeting artinya pertemuan. Coba kita lihat note-nya dulu. Sebelum kita masuk pada ayat, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru atau jemaat atau tubuh Kristus yang kita sudah pelajari, tubuh Kristus bukan saja dipanggil, dipilih dan diutus menjadi saksinya, tetapi juga sangat penting untuk mereka apa? Beribadah. Jadi Anda dan saya bukan hanya kita menjadi orang Kristen kita, oh saya diutus. Bukan, kita juga harus beribadah. Saudara bisa beribadah di mana saja. Saya tanya, di hutan bisa nggak beribadah? Bisa, tidak ada gedung kita di hutan 2-3 orang, 4 orang, 3 berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Bisa ada 2-3 orang sudah jadi gereja. Itu di hutan di mana? Jadi penting tetap kita harus beribadah. Coba baca Ibrani 10 ayat 25 seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan apa? Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan yang kedatangan Tuhan kedua kalinya yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini tulis anehnya. Buku Ibrani ini tulis 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Bagaimana sekarang lebih dekat lagi kita, iya tidak? Jadi saudara dan saya dianjurkan sini kita harus beribadah. Nah, saya akan uraikan Ibrani 10:25, uraian next, ya, kita pelan-pelan. Ini uraian ya. Ayat 25a-nya, ayatnya saya bagi mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Nah, saudara lihat notnya, saya taruh notnya seperti ini.
kata janganlah itu bukanlah saran. Oh. Kata janganlah itu bukan saran, tapi ultimatum atau seperti hukum. Seperti kita belajar, dikatakan janganlah kamu punya Allah lain. Jangan mencuri. Ya betul kan? Jangan berzina. Jangan apa lagi? Jangan kamu rakus lah begitu. Itu 10 hukum semua jangan kan? Jadi jangan itu hukum. Jadi kalau dikatakan janganlah kita tidak berbaik, itu ultimatum, tidak hanya saran saja. Jadi dikatakan janganlah, arti ultimatum atau seperti hukum. Jadi janganlah kita malas beribadah. Janganlah katakan tidak ada waktu. Jangan kita bilang sibuk. Jangan kita enggan. Jangan kita tidak peduli. Malas gitu. Jangan merasa tidak penting. Ibadah itu nggak penting. Itu buat aku gitu. Untuk beribadah, menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara mengerti, sebagai orang Kristen, di kita ibadah, kita adalah gereja. Betul? Kita orang Kristen. Bukan, itu nggak ada gedung, jadi kita nggak beribadah. Bukan, kita ini Kristen. Ya, dan kita ini adalah gereja. Coba ayat 25b kita dengan cepat. Tapi marilah kita saling menasihati atau saling mendorong. Nah, notnya seperti ini. Saya taruh dengan cepat. Artinya kita harus sungguh-sungguh saling menasihati supaya jangan sampai kita tidak bergairah lagi untuk pergi beribadah bersama jemaat yang lain. Janganlah kita merasa takut, cemas, dan bosan untuk apa? Mendorong saudara seiman kita untuk berkumpul, beribadah bersama kita. Karena kita assembly, kita tubuh, kita beribadah. Oke, ayat 25c dengan cepat mengatakan, dan semakin giat melakukannya. Coba kita cepat note-nya, semakin giat melakukannya, kita ke note. Firman Tuhan tidak mengatakan hanya saja giat, supaya giat, tapi semakin giat. Artinya jangan sampai kita lebih giat melakukan urusan-urusan kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita sama sekali tidak mau lebih bersemangat lagi dalam berkumpul untuk apa? Beribadah, menyembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, karena Dia patut disembah. Note-nya saya taruh seperti ini dari semuanya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita mengalami kesusahan atau kesulitan hidup, baru apa? Kita berusaha mati-matian mencari Tuhan. Udah susah baru repot, apalagi udah sakit, udah sekarat. Kalau saya boleh katakan, kita udah sekarat, baru kita cari Tuhan. Nah, itu bukan cara hidup orang Kristen. Tapi orang yang memakai Allah sebagai apa? Sebagai budaknya. Wow, Tuhan sekarang udah diatur sama kita. Amin. Jangan atur Tuhan ya gitu ya. Coba notel seperti ini. Dikatakan, jangan memakai Yesus sebagai satu wadah untuk kita mencari berkah-berkah rohani saja. Tetapi kita sama sekali tidak mau beribadah menyembah Dia sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Bahkan sama sekali kita tidak memiliki hasrat hati untuk mengorbankan hidup demi melayani Yesus. Kita suka males, saudara. Nggak mau, padahal kita bilang, saya orang Kristen. Tapi kita nggak ngerti baru apa kita belajar hari ini, apa itu gereja ya. Coba ringkasan dari semua seperti ini. Tadi kita belajar bahwa ringkasannya judulnya gereja. Satu, kita belajar dari tubuh Kristus. Yang dua, pengikut Kristus. Tiga, pentingnya lahir baru. Dan empat, pertemuan ibadah baru kita pelajari. Jadi aplikasinya seperti ini saya taruh, saudaraku. Gereja adalah eklesia atau ekonia, yaitu orang-orang yang dipanggil, dipilih dan dipisahkan oleh Allah untuk diutus oleh Yesus Kristus ke dunia ini menjadi saksi-saksinya dengan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Betul? Jadi kita sudah pelajari. Coba kita baca Istiarah 1 ayat 8 ayat terakhir. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Seperti saya katakan barusan. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku, yaitu saksi Yesus. Ini Yesus yang berkata, saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita harus mempunyai kuasa yaitu melalui Roh Kudus. Ya, sebagai kata penutup, saudaraku, kita akan baca, saya sudah selesai. Kata penutupnya seperti ini.
gereja, yaitu kita belajar tentang gereja, yaitu apa? Gereja tubuh Kristus, jemaat Kristus, bukan Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Jadi gereja bukan Juru Selamat, bukan Tuhan. Jadi saudara mengerti, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Amin. Nah, saya akan berdoa saudaraku, supaya doa ini saudara mengerti. Kalau saudara belum betul-betul yakin, saya sudah mendengar khotbah ini, saya jadi agak bingung. Saya orang Kristen, bukan. Tapi saudara jelas belajar semua ini bahwa Anda dan saya harus menerima Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus waktu saya umur 24. Saya buka hati saya. Kita akan berdoa dan saya akan pimpin Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Mari kita sama berdoa. Katakan, ulangi doa saya. Tuhan Yesus, aku telah mendengar firman-Mu dan aku baru mengerti bahwa kalau aku menjadi gereja atau tubuh Kristus atau orang Kristen, aku harus membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saat ini juga aku menerima Engkau. Dan ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Rubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu aku telah berdoa. Amin. Jadi kalau saudara berdoa tadi, saudara sudah menjadi orang Kristen. Amin. Mari kita terima berkat dan kita selesai. Kiranya kasih Bapa, kasih kekal, dan segala anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita berjumpa lagi pada waktu yang lain. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.